Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dede Solihin, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ad-Dakhil Fit Tafsir yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ustadz Alim. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Tafsir Bahaiyah. Nah, adapun untuk pembahasannya, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada sejarah aliran Bahaiyah, yang ketiga ada aliran Bahaiyah, yang keempat ada kesimpulan. Kita menuju pembahasan yang pertama. Dari latar belakang, dalam menafsirkan Al-Quran, seorang mufassir seringkali terpengaruh oleh pra-pemahaman, yaitu latar belakang keilmuan dan ideologinya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam membaca Al-Quran secara objektif. Ketika objektivitas penafsiran terganggu, hasilnya pun menjadi jauh dari tujuan Al-Quran, dan Al-Quran tidak lagi mampu menyampaikan pesan-pesan universalnya, melainkan semakin menjauh darinya. Situasi ini semakin memprihatinkan ketika dalam kitab-kitab tafsir ditemukan sejumlah sumber data penafsiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti yang dilakukan oleh sekte aliran Islam yang bernama Qadianiyah. Ad-Dakhil fi al-Isyarah adalah proses dalam penafsiran di mana seorang mufassir memahami sebuah lafaz atau ayat hanya melalui sisi esoterisnya, tanpa memperhatikan aspek eksoteris atau syariatnya. Contoh dari Ad-Dakhil fil Isyarah adalah tafsir esoteris yang dilakukan oleh sekte Bahaiyah, serta tafsir beberapa kelompok sufi yang tidak memperhatikan makna eksoteris ayat. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya seringkali menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang berbeda dari metode yang disepakati oleh para ulama tafsir. Hal ini menghasilkan infiltrasi penafsiran atau yang dikenal sebagai Ad-Dakhil Fit Tafsir. Dengan memahami sejarah, ajaran, dan penafsiran dari aliran Qadianiyah ini, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari penafsiran sesat Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya yang telah banyak tersebar di Indonesia. Nah, dari pembahasan yang kedua yaitu sejarah aliran Bahaiyah. Pada bulan April 1863, sekelompok orang berkumpul di jalan raya menuju tepi sungai Tigris di Baghdad. Mereka bermacam-macam usia dan latar belakang, namun mereka semua hadir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang telah menjadi teman atau penghibur dan penuntun bagi mereka, Mirza Husain Ali, yang lebih dikenal sebagai Bahaullah. Bahaullah adalah seorang pemimpin terkemuka dalam gerakan Bab yang ajarannya telah menyebar di Persia 2 dekade sebelumnya. Bahaullah telah meninggalkan kehidupan yang nyaman untuk hidup dalam pengasingan dan penjara karena keyakinannya. Meskipun dari itu keadaan awalnya terasa putus asa,
namun harapan akan segera datang. Sebelum meninggalkan Baghdad, Baha'u'llah akan mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa dialah pendidik ilahi yang besar yang diberitakan oleh Bab. Dia menggagas era baru dalam sejarah, di mana kediktatoran dan ketidakadilan masa lalu akan digantikan oleh dunia yang damai dan adil mewujudkan prinsip kesatuan umat manusia. Beliau lahir di Tahran pada 12 November 1817. Baha'u'llah menikmati kehidupan bangsawan sejak kecil. Dia telah menunjukkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Meskipun dari itu memiliki kesempatan untuk karir di pemerintahan seperti ayahnya. Baha'u'llah juga memilih untuk mendedikasikan energinya untuk merawat orang miskin tanpa minat pada posisi atau kedudukannya. Dan kehidupan Baha'u'llah berubah ketika dia menerima ajaran Bab. Meskipun mereka tidak pernah bertemu, Baha'u'llah dengan penuh keyakinan mendukung ajaran Bab dan mengabdikan seluruh energinya untuk mempromosikannya. Pada tahun 1848, Baha'u'llah memainkan peran penting dalam pertemuan penting para pengikut Bab di Badakhshan, di mana dia dikenal sebagai Baha'u'llah yang berarti kemuliaan Allah dalam bahasa Arab. Namun dengan pertumbuhan komunitas pengikut Bab, konflik juga menyebabkan kekerasan dan penindasan terhadap pengikut Bab. Setelah kematian Bab pada tahun 1850, menjadi jelas bahwa Baha'u'llah adalah satu-satunya pemimpin yang dapat diandalkan bagi pengikut Bab yang tersisa. Nah, masuk kita pembahasan yang ketiga, ad-dakhil aliran Bahaiyah. Aliran Al-Bahaiyah adalah sebuah sekte yang muncul pada abad ke-19 di Iran dan dipimpin oleh Mirza Hussein Ali. Sekte ini berasal dari sekte Al-Babiyah yang didirikan oleh Mirza Ali Ash-Shirazi yang dikenal sebagai Al-Bab. Setelah kematian Mirza Ali pada tahun 1850, kepemimpinan sekte ini diambil alih oleh Mirza Hussein Ali yang dikenal sebagai Baha'u'llah. Nah, sejak saat itu para pengikutnya dikenal sebagai Al-Bahaiyah. Salah satu doktrin sekte ini adalah pengakuan terhadap kenabian pemimpin mereka dan mengafirkan orang-orang di luar kelompok mereka, serta menghapus semua agama. Abbas al-Bahai, salah satu tokoh utama sekte Bahaiyah, bahkan mengatakan bahwa ia ingin mengintegrasikan ajaran agama Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menggunakan ajaran Nabi Musa. Nah, dalam hal penafsiran Al-Quran, metode yang digunakan oleh sekte Bahaiyah ini mirip dengan Batiniyah, di mana mereka lebih mengutamakan makna esoterik atau batin daripada makna lahir eksoterik ayat. Metode ini mereka gunakan untuk membenarkan ajaran dan dogma mazhab mereka, bukan untuk mencari kebenaran dan ajaran universal Al-Quran. Oleh karena itu, parameter kritik terhadap penafsiran ini sama dengan parameter kritik terhadap tafsir Batiniyah. Sebagai contoh, Mirza Ali Muhammad menafsirkan Quran Surat Yusuf ayat ke-4 dengan menyatakan bahwa idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, yang artinya yang dimaksud Allah dengan mengatakan Yusuf adalah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak perempuan suci itu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya yang dimaksud Allah dengan Syams adalah Fatimah. Al-Qamar adalah Muhammad. An-Nujum adalah imam-imam soleh yang disebutkan dalam Ummu Al-Kitab. Merekalah yang bersedih dan menangisi peristiwa yang dialami Yusuf dengan izin Allah.
baik dalam keadaan sujud maupun berdiri. Nah, penafsiran di atas menunjukkan tingkat subjektivitas yang tinggi dari penafsirannya. Penafsiran semacam itu jelas bertentangan dengan bentuk dan konteks ayat. Dengan sudut pandang yang lebih umum, terlihat bahwa ayat tersebut mengisahkan tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nabi Muhammad dan keluarganya. Dengan demikian, Mirza Ali Muhammad telah menggunakan ayat sebagai alat justifikasi untuk mendukung doktrin sektenya, yaitu keyakinan akan keagungan keluarga Nabi Muhammad SAW dan para imam mereka. Dan contoh lainnya adalah penafsiran Abu Al-Fadl Al-Irani terhadap Quran surat Al-A'raf ayat 143, di mana ia mengatakan yang artinya, ketahuilah wahai kekasihku, sesungguhnya para ahli bahasa sering menggunakan kata jabal atau gunung secara metaforis untuk menunjuk kepada makna tokoh dan membesar atau menunjukkan sampainya derajat seseorang pada puncak keutamaan, kedudukan, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, makna ayat ini adalah bahwa ketika para pengikut Musa meminta untuk melihat wujud Tuhannya, Musa pun mencoba menurutinya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, kemarilah, aku ingin melihatmu." Allah pun menjawab, "Kamu tidak akan mampu melihatku karena Bani Israel belum mencapai derajat kesempurnaan iman. Karena itu mereka belum siap untuk bertemu dengan Tuhan." Nah, Abu Al-Fadl jelas telah mengalihkan makna jabal dari makna hakiki yang sebenarnya menjadi makna majazi. Ya, secara hakiki, jabal yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Gunung Sinai di Mesir. Namun Abu Al-Fadl memahaminya secara metafora sebagai seseorang hamba yang mencapai tingkat keyakinan dan keimanan yang tinggi. Nah, pemahaman seperti ini keluar dari konteks ayat dan menunjukkan usaha Abu Al-Fadl untuk membenarkan doktrin sekte Bahaiyah yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menampakkan wujudnya yang sejati, melainkan akan mewujudkannya dalam diri para nabi dengan wujud yang paling besar dan spektakuler dalam diri Al-Baha yaitu Mirza Hussein Ali. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan daripada pembahasan kali ini, yaitu aliran Al-Ahmadiyah atau juga dikenal sebagai aliran Qadianiyah, dinamai sesuai dengan pendirinya Mirza Ghulam Ahmad yang mengklaim menjadi nabi di Qadian. Mereka menganggap ajaran-ajaran Ghulam Ahmad sebagai wahyu ilahi, bahkan menyatakan bahwa berhaji di Masjid Qadiyah lebih utama daripada Masjidil Haram, yaitu yang bertentangan dengan hukum syariat Islam. Ajaran-ajaran ini juga memengaruhi cara mereka menafsirkan Al-Quran. Maka oleh karena itu, Fayed mengategorikan tafsir aliran ini sebagai tafsir batiniyah yang keliru dan bertentangan dengan hukum syariat dengan memahami sejarah, ajaran, dan penafsiran mereka. Umat muslim dapat terhindar dari ajaran sesat yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan Al-Bahaiyah adalah sekte abad ke-19 di Iran, dipimpin oleh Mirza Hussein Ali atau Baha'ullah, mengambil alih dari Al-Babiyah. Mereka mengakui kenabian pemimpin mereka, lalu mengkafirkan non-anggota dan menghapus semua agama. Mereka juga ingin mengintegrasikan ajaran agama-agama lain menggunakan ajaran Nabi Musa dalam penafsiran Al-Quran. Mereka menekankan makna esoterik atau batin ayat dan menggunakan metode mirip dengan batiniyah untuk membenarkan ajaran dan dogma mereka, bukan untuk mencari kebenaran universal Al-Quran. Baik, itu saja
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.